Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan-kawan, wabarakatuh. kembali lagi dengan video saya, Mang Imung. Kita mau nanya-nanya ke sama TKI Taiwan sama Mas Jenal Arifin. Iya, Mas Imo. Mas Jenal dari mana, Mas? Dari Jawa Timur, Mas Imo. Ngobrol sama TKI Taiwan dari Jawa Timur. Kediri. Oh, Kediri. Ya, Kediri. Ngobrol tentang Taiwan ya. Salam saja. Iya, selamat hari sehat. Mas Jenal Iya, di Mas Imo. Taiwan udah berapa tahun? Aku sudah hampir 3 tahun, Mas Imo. 3 tahun ya. 3 tahun. Selama 3 tahun. Katanya dulu pernah di sini ya, pernah berangkat ke Taiwan ya. Iya, dulu Ber- tahun 2013, Mas Imo. Berarti 2 kali ke sini ya. Ada yang 2 kali. kontrak pertama itu pertama kali berangkat berapa tahun? Dulu 3 tahun saya tuh dapat. Dulu saya 3 tahun tuh kerja di pabrik mebel di daerah Toyen, masih Iya. Taiwan Tengah lah. Kemudian saya pulang tahun 2016. Rencana saya nggak mau kembali ke Taiwan karena pengen usaha sendiri. Ternyata di rumah masuk usaha susah, Mas Imo. Akhirnya saya putuskan kembali lagi, daftar lagi ke PT. Nah, terus akhirnya dapat pabrik lagi ke daerah atas Toyen ini, pabrik kabel, Mas. Loh, sampai kok kenapa nggak kembali ke pabriknya lagi, pabrik yang pertama itu? Iya, Mas Imo. Dulu gini, dulu saya sempat telepon ke pihak pabrik, maksudnya ke bagian personalianya lah. Nah, terus beliau juga bisa nanti, tapi kamu akan dipindah bagian, mau enggak? Saya juga mau aja, yang penting saya bisa terbang lagi ke Taiwan. Nah, itu kebetulan pabriknya sedang ada masalah sama agensi yang ada di Taiwan itu. Ada masalah, mungkin sedang nggak tahu ya, bertengkar atau gimana. Terus akhirnya saya enggak begitu diproses, kayaknya nggak ada niatan agensinya tuh, kayaknya sulit diproses. Cuman bilang iya kelamaan. Akhirnya saya daftar sendiri ke PT, cari pabrik lagi, soalnya pabrik kan nggak cuman itu aja, Mas. Berarti sampai ini agensinya ada 2 ya. Berarti kan pindah agensi, pindah pabrik, berarti kan agensinya otomatis 2 atau beda. Enggak, no, yang dulu sudah keluar ya, udah putus hubungan sama agensi lama. Kemudian saya daftar lagi, ini dapat agensi baru. Akhirnya dapat pabrik kabel. Ya ini akhirnya nggak jadi ke pabriknya saya yang dulu. Terus cara prosesnya itu waktu berangkat ke sini gimana, Mas? Yang awal atau yang kedua? Yang awal sama yang kedua nggak apa-apa. Terserah sampai poin awal. Emang perbedaannya apa? Yang awal sama yang kedua? Sama aja. Kalau dulu tuh yang pertama 2013 itu saya daftar. Setelah daftar, nunggu job. Setelah dapat job baru disuruh sekolah bahasa oleh pihak PT. Sekolah bahasa hari Senin sampai dengan Jumat. Saya harus kos waktu itu 2013. Setelah saya sekolah itu selama kurang lebih 1,5 bulan, akhirnya saya bisa terbang ke Taiwan. Jadi kalau dulu tuh saya enggak, kan saya pernah dengar kalau orang ke Korea kan harus sekolah dulu, setelah lolos, setelah dapat sertifikat baru ikut seleksi ya. Iya. Kalau ke Taiwan enggak, Mas Imo. Kalau ke Taiwan itu lebih mudah persyaratannya. Calon TKI disuruh daftar dulu, setelah dapat job, udah ada kepastian tanda tangan job, itu baru disuruh sekolah. Itu enaknya itu kalau ke Taiwan. Nah, kemudian saya waktu itu 2013 saya akhirnya terbang, ya sekolah selama 1,5 bulan sekolah bahasa Taiwan. Kemudian untuk proses yang kedua tahun 2018 itu saya udah nggak sekolah lagi, Mas Imo. Soalnya PT-nya sudah bilang udah nggak apa-apa, nggak usah sekolah, soalnya sedikit
bahasa, meskipun saya sebenarnya belum bisa bahasa masih mau, cuman belaga aja sok pinter, saya sudah bisa bahasa belaga aja masih mau. Ya sama PP-nya ya udah nggak usah sekolah, padahal saya nggak bisa bahasa, sama aja mas. Terus masalah biaya itu gimana itu mas? Biaya waktu Waktu dulu ya, biaya 2013 masih murah, masih murah, maksudnya nggak apa-apa saya sebutkan biayanya ya. nggak apa biar berbagi 2013 itu dulu saya biaya 22 juta. Kemudian yang kedua itu lebih mahal pastinya, biayanya sekitar 45 juta, tapi itu udah nggak potongan, nggak ada potongan. Itu saya biaya 22 juta 2013 itu masih potongan, masih 10 bulan. itu potongan berarti 10 bulan 10 bulan per bulannya itu berapa itu berapa apa sih ingat saya kalau dikuruskan ke rupiah 4 juta masih selama 10 bulan, potong 4 juta. kawan-kawan begitulah kita ngobrol-ngobrol singkat sama TKI Taiwan dari Kediri ya. Terus ini loh mas, saya mau nanya ya, kan selama dulu kan 2013 sudah ada di Taiwan ya, berangkat lagi 2018 ke sini lagi. Nah otomatis sampai udah lama lah, itu hasilnya udah dapat apa gitu loh mas. Alhamdulillah. Kan semua TKI atau apa kan enggak semuanya sukses, ada yang hasil ada yang enggak gitu. Iya Mas Embong. Kalau dulu hasil saya yang pertama itu udah saya belikan rumah. Soalnya cita-cita saya dulu, saya tuh pengen ke Taiwan tuh, pengen punya rumah sendiri Mas Embong. Saya ikut mertua nggak kerasa. Sebenarnya mertua saya juga baik sebenarnya, cuman saya aja yang nggak kerasa. Dan ikut ke rumah saya, istri saya juga kayaknya nggak kerasa. Ada akhirnya saya sebagai kepala rumah tangga, mumpung anak saya masih kecil umur 2 tahun kemarin dulu tuh akhirnya saya putuskan untuk ke Taiwan. Kemudian ya itu hasilnya saya belikan rumah, adalah sedikit tabungan untuk mungkin ya beli apa gitu ya, mungkin ya belikan motor atau beli apa, yang penting saya udah dapat rumah mas. Dan ada sisa sedikit, saya mau jadikan modal usaha. Nah itu akhirnya berhenti di setengah jalan, usaha masih sulit di Indonesia masih. Akhirnya saya gini, mumpung usia saya masih mencukupi untuk persyaratan kan ke Taiwan kan dibatasi usianya masih mau. Di atas 35 udah tidak bisa ke Taiwan. Terus akhirnya saya teruskan udah saya berangkat aja, kalau nggak berangkat nanti aja ditunda-tunda, saya tidak bakalan bisa ke Taiwan karena semakin lama kan semakin tua. Nah nanti kalau usia saya udah 35 nyesel nggak bisa kesini lagi, sementara uangnya udah habis ya kan. Jadi saya putuskan kembali lagi. Dan untuk hasil yang kedua saya buat tabungan lah mas. Alhamdulillah udah banyak hasilnya juga, nggak sia-sia kerja Taiwannya Ya alhamdulillah. Istrinya sekarang di rumah ya? Iya. Oh kenapa nggak diajak ke sini biar kerja dua sama istri gitu, biar enak, ada penyemangatnya tuh, Dia dapat uang banyak gitu kak ya, intinya begitu. Kenapa nggak diajak ke sini? Kasihan sama anak saya bang, nanti anak saya ikut siapa kalau bapak ibunya ke sini. Sebenarnya ya kalau ke sini mungkin bisa lah usianya, tapi saya kasihan anak saya, nanti anak saya ya nggak terurus masih mau, kalau ikut nenek ya gitu-gitu. Nanti kan karena soalnya kan kalau ada ibunya kan sekolah antar jemput, nanti kalau ngerjain PR kan bisa. Jadi udahlah di rumah aja masih mau, jadi saya aja yang berangkat. Itu aja, saya nikmati proses hidup aja masih mau, gimana lagi ya, ini memang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kan. Kalau saya nggak nekat ke Taiwan, belum tentu saya bisa punya rumah masih mau. Disyukurilah rezeki. Iya mas Emo. Oke kawan, segitu aja video saya.
berbincang-bincang santai lah. Ya maaf bila kurang sopan dalam penampilan kita, soalnya kita namanya juga jalan santai lagi Iya, hari iya. libur lah. Hari libur ini kawan Hari tadi libur, jalan jalan lari-lari. sama teman lah, sambil ngobrol-ngobrol berbagi Ya. pengalaman Ya, sama ini Mas Jenal orang Kediri. ya, Asal semoga Kediri. bermanfaat. Semoga bermanfaat sama. Bila mana kurang sopan penampilan kita, soalnya kita lagi jalan santai dan di hari libur sambil ngobrol-ngobrol. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang beda pengalaman atau wawasan bisa tulis di kolom komentar, kita bisa memperbaiki. Jaga kesehatan semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.